Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat di dalam PPT ini dengan memenuhi mata kuliah media dan strategi pembelajaran bahasa Arab yang dosen pengampunya Ustadz Rahnang, SPDI, MPDI, yang mana makalah ini telah dibuat oleh saya sendiri, Sulis Aspiani, NIM 11812050, dalam prodi Pendidikan Bahasa Arab PBA kelas B semester 4 di IAIN Pontianak. Nah, di sini terdapat menu utama yang saya buat. Saya di sini akan membahas tentang jenis media pembelajaran bahasa Arab, yang mana terdapat 4 subjudul. Yang pertama itu ada pengertian, yaitu pengertian media pembelajaran bahasa Arab. Yang kedua, urgensi media pembelajaran bahasa Arab. Yang ketiga, jenis-jenis media pembelajaran bahasa Arab. Dan yang terakhir, ada faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan media pembelajaran bahasa Arab. Oke, kita next. Nah, di sini terdapat slide pengertian, yang mana pengertian media pembelajaran bahasa Arab itu sendiri ialah suatu alat atau bahan yang digunakan pendidik dalam proses pengajaran, yang mana untuk menyampaikan isi materi atau informasi pengetahuan kepada siswa, terutama di dalam pembelajaran bahasa Arab. Media pembelajaran ini secara jelas meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran, yang terdiri antara lain misalnya buku, kaset, video, kamera, film slide, foto, gambar, bisa grafik, televisi, dan komputer, dan lain sebagainya. Dan di dalam aktivitas pengajaran, media ini dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara pendidik dengan peserta didik, yaitu siswa. Oke, inilah pengertian dari media pembelajaran bahasa Arab itu sendiri. Next, selanjutnya. Oke, di slide keempat ini terdapat urgensi pembelajaran bahasa Arab. Untuk itu, urgensi media pembelajaran bahasa Arab tentunya tidak bisa diabaikan dengan dilandasi teori saja, yang menyatakan bahwa totalitas presentasi banyaknya ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki oleh seseorang terbanyak dan tertinggi melalui indera lihat dan pengalaman langsung
baik melakukan sendiri atau selebihnya melalui indera dengar maupun indera yang lainnya. Dan ada beberapa alasan mengapa media dipandang penting dan memiliki urgensi yang tinggi di dalam pengajaran. Nah, di sini pada slide keempat saya memaparkan atau mencantumkan 8 poin penting dari alasan mengapa media dipandang memiliki urgensi yang tinggi. Yang pertama ada poin menarik perhatian. Yang kedua, mempercepat pemahaman. Ketiga, data yang kuat. 4, memadatkan informasi. 5, menafsirkan data. 6, penyajian pesan. 7, menghilangkan bosan. Dan yang ke-8 terakhir, yaitu kondisi waktu. Yang mana pada poin pertama, saya lambangkan dengan bentuk hati yang berwarna hijau. Tentunya untuk menarik simpati, perhatian para siswa. Yang kedua, itu saya lambangkan dengan bentuk lampu yang berwarna ungu, mempercepat pemahaman. Tentunya untuk membantu mempercepat pemahaman peserta didik atau siswa di dalam proses pembelajaran. Yang ketiga ada simbol agenda dengan warna biru muda, data yang kuat, ya kan? Itu dengan memberikan data yang kuat atau terpercaya kepada siswa oleh seorang pendidik. Yang keempat ada biru tua, saya simbolkan dengan bentuk HP atau semacam HP atau tablet. Nah, ada memadatkan informasi. Yang ke-5, menafsirkan data, yang mana saya simbolkan dengan bentuk ini lingkaran yang berwarna ungu, yaitu untuk memperjelas penyajian pesan agar tidak menafsirkan data, yaitu untuk memudahkan menafsirkan data-data yang telah disampaikan oleh seorang pendidik. Yang ke-6 itu ada penyajian pesan yang saya simbolkan dengan bentuk pesan yang berwarna pink. Tentunya untuk memperjelas penyajian pesan agar tidak bersifat verbalistis atau bersifat tidak jelas, ya. Yang ke-7 ada menghilangkan bosan. Tentunya untuk menghilangkan bosan, kejenuhan seorang siswa di dalam proses belajar mengajar. Yang di sini saya simbolkan dengan bentuk smile dengan warna orange. Yang terakhir, ke-8 ada kondisi waktu yang saya simbolkan dengan bentuk jam berwarna kuning. Yaitu waktu pembelajaran bisa dikondisikan agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan lancar dan tidak membuat kejenuhan atau kebosanan oleh peserta didik. Oke, selanjutnya. Nah, pada slide kelima ini terdapat jenis-jenis media pembelajaran bahasa Arab. Yang mana telah saya buat ada 4 jenis-jenis media di dalam pembelajaran. Yang pertama warna pink, itu ada media pengajaran istimak. Kedua warna oranye, media pengajaran kalam. Kuning,
media pengajaran qiraah. 4. Media pengajaran kitabah. Yang pertama, media pengajaran istima, yaitu istima. Sudah tahu kan apa yang dimaksud dengan istima? Ya, istima ialah mendengar, yaitu untuk media yang sesuai di dalam pengajaran yang berupa istima, yang dapat kita gunakan di dalam materi istima ini, misalnya dengan menggunakan media piringan atau CD, kaset, atau tape recorder, siaran radio, menonton drama, bisa bermain peran, terakhir bisa menggunakan laboratorium bahasa. Inilah media-media yang bisa digunakan di dalam pengajaran istima. Yang kedua, ada media pengajaran kalam. Kalam berupa ungkapan atau perkataan ya, yang bisa kita gunakan medianya itu berupa papan pameran, papan tulis, lukisan dinding, film bahasa, bisa juga kita bertamasya dan bermain bahasa. Nah, itulah media-media yang dapat kita gunakan di dalam pengajaran kalam. Yang ketiga, warna kuning, ini ada media pengajaran qiraah. Qiraah ini juga kurang lebih dengan bacaan, ungkapan bisa juga. Dan media yang dapat kita gunakan dalam pembelajaran qiraah ini bisa berupa kartu laboratorium, bacaan atau bahasa, majalah bergambar atau karikatur, poster, dan film bacaan ya. Inilah media yang dapat digunakan apabila melakukan suatu pembelajaran dengan menggunakan media pengajaran qiraah. Baik, yang terakhir warna hijau. Yang keempat, itu ada media pengajaran kitabah. Media pengajaran kitabah ini secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yaitu media pengajaran hijaiyah, media pengajaran insya, dan media resensi. Adapun beberapa media yang dapat kita gunakan di dalam pengajaran kitabah ini berupa kaset, bisa melengkapi huruf-huruf hijaiyah tentunya, penggalan kata, gambar atau sketsa, ataupun poster, permain hijaiyah, dengan menggunakan permainan hijaiyah, menonton film, atau melalui program televisi, radio, dan bisa juga membaca majalah atau koran ya. Nah, inilah media yang dapat digunakan di dalam pengajaran kitabah. Baiklah, inilah tadi keempat media pengajaran di dalam pembelajaran bahasa Arab. Ada pengajaran istima, kalam, qiraah, dan kitabah. Baik, selanjutnya. Baiklah, pada slide terakhir dari subjudul yang saya buat, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan media pembelajaran bahasa Arab. Yang saya cantumkan terdapat 6 faktor yang mempengaruhi pemilihan, yaitu ada objektivitas,
program pengajaran, sasaran program, situasi kondisi, kualitas teknik, dan efektivitas efisiensi. Yang mana poin pertama ialah objektivitas. Tentunya media ini dipilih bukan atas dasar kesenangan atau kebutuhan pendidik, melainkan keperluan sistem belajar. Yang kedua ada program pengajaran, yang di dalamnya ada kesesuaian antara yang disampaikan kepada siswa dengan kurikulum yang berlaku, yang bisa kita lihat dari segi isi, struktur, maupun kedalamannya. Yang ketiga ada sasaran program. Di dalamnya ada kesesuaian antara media yang akan digunakan dengan tingkat perkembangan siswa itu sendiri. Baik kita lihat dari segi bahasa, simbol-simbol yang digunakan, cara dan kecepatan penyajian maupun waktu penggunaan. Yang keempat ada situasi dan kondisi, yang merupakan tempat atau ruangan yang dapat dipergunakan, yang bisa dilihat dari ukuran, perlengkapan maupun ventilasinya, serta siswa yang akan mengikuti pembelajaran, yang bisa kita lihat dari segi jumlah, motivasi, dan kegairahannya atau bakat dan minat mereka. Yang kelima ada kualitas teknik. Itu perlu penyempurnaan sebelum digunakan, berupa suara atau gambar yang kurang jelas, keadaan yang telah rusak, atau ketidaksesuaian dengan alat, dan lain sebagainya. Yang keenam terakhir ada efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan, yang mana keefektifan berkenaan dengan hasil yang ingin dicapai, sedangkan efisiensi berkenaan dengan proses pencapaian hasil tersebut. Dan di dalam penggunaan media, keefektifan meliputi apakah dengan menggunakan media tersebut informasi pengajaran dapat diresap oleh anak didik. Sedangkan efisiensi itu apakah dengan menggunakan media tersebut waktu, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut sedikit mungkin. Nah, itulah tadi penjelasan dari beberapa poin di dalam faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan media pembelajaran bahasa Arab. Ini merupakan set terakhir ya. Oke. Selanjutnya. Oke, sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Syukran kasir ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.